Hai, sahabat Wasabi. Kembali lagi nih di audiobook teman baper kalian, teman bahagia kalian, teman tidur kalian. Pada ini aku akan melanjutkan episode dari arah musim. Ini merupakan juga bab dari arah musim 1. Selamat mendengarkan. Saat menunggu. Beberapa di antara kita ada yang kemudian memutuskan untuk berdiam dan menunggu meski ia tahu bahwa yang ditunggu belum tentu sedang mencarinya. Bahkan, muncul perasaan yang membuat kita merasa seolah-olah harus menunggu, padahal tak ada yang meminta. Kita terjebak pada asumsi-asumsi yang membuat kita takut untuk beranjak dari tempat kita berdiam. Khawatir kalau kita datang tatkala kita pergi. Khawatir tatkala ia mencari kita, sementara kita tidak berada di tempat. Padahal, sejak awal kita sebenarnya tidak tahu siapa yang kita tunggu, dan tidak tahu apa ada yang mencari. Kita hanya berpikir terus-menerus untuk tidak kemana-mana. Pikiran yang pada akhirnya membuat kita semakin terpuruk. Sebab, pada saat itu, kawan kita yang lain telah mencapai banyak hal. Kita tak juga beranjak, tidak kemana-mana. Kita pun bebal sekali menerima nasihat, percaya pada asumsi kita sendiri. Sampai pada ujung waktu kita menunggu, kita tersadar bahwa kita telah lama membuang waktu untuk sesuatu yang tidak pernah datang. Kita sibuk hidup dalam kekhawatiran dan asumsi. Sementara apa yang kita tunggu justru adalah sesuatu yang sebenarnya harus kita cari. Bukan dengan berdiam seperti ini, tak kunjung selesai. Apakah dengan menenggelamkan diri dalam kesibukan, pekerjaan, perjalanan, kekhawatiran itu akan hilang dan terlupakan? Ternyata tidak. Ia hanya sembunyi sebentar, lalu muncul lagi sewaktu-waktu. Waktu menunggu komuter lain yang datang, waktu menumpang bus ke tujuan, waktu membuka pintu kamar dan merebahkan diri, waktu sujud-sujud yang panjang. Kekhawatiran itu tidak serta-merta hilang karena semua pencapaian yang dimiliki, pekerjaan yang mapan, penghasilan yang lumayan, keluarga yang hangat. Kekhawatiran itu tetap ada, layaknya udara, mengisi setiap ruang yang kosong di dalam diri ini, menyelinap masuk diam-diam saat kita tengah terjebak dalam kesunyian. Yang sudah kuliah khawatir pada pekerjaan setelah lulus. Yang sudah bekerja gelisah karena takut ditempatkan di antah-berantah, terpisah dari orang-orang terdekat. Yang sudah bekerja khawatir pada pernikahan yang tak kunjung terlihat tanda-tandanya. Yang sudah menikah khawatir pada kondisi finansial yang tak kunjung stabil, keluarga besar yang terus menekan, dan buah hati yang tak kunjung dimiliki. Yang sudah memiliki buah hati khawatir pada masa depan. Yang sudah sampai pada masa depan khawatir pada apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Semua kekhawatiran itu ternyata tidak selesai begitu saja. Skenario. Kita tidak pernah saling kenal sampai pada saat kita sama-sama bertanya, "Kamu siapa?" Diikuti rentetan pertanyaan lain yang membuat kita saling mengenal. Kita tidak pernah bertemu sampai pada suatu saat kita menyapa, "Hai," dan balasnya. Diikuti beberapa waktu untuk mendiskusikan hal-hal yang penting bagi kita. Tidak satupun waktu dalam hidup kita pernah bersisian selama lebih dari 27 tahun. Lalu tiba-tiba arah hidup menggerakkan langkahnya menjadi berdekatan. Setiap pertemuan di dunia ini telah melalui sebuah skenario besar Sang Pencipta. Ada banyak pertanyaan tentang hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini. Mengapa hidup berputar lebih cepat dari rencana yang telah kita buat masing-masing? Seolah-olah tiba-tiba kita dilempar pada sebuah fase ketika kita telah merencanakan lebih jauh dari hari ini, tidak sekarang. Tuhan sedang mencandai kita, menampakkan dirinya dalam sebuah skenario besar yang membuat kita menerka-nerka maksudnya, membuat kita tersenyum dan sedikit khawatir. Namun, keyakinan kita kepadanya mengalahkan banyak hal. Bahwa hidup kita berjalan di sebuah jalan yang ternyata sama sekali bukan kuasa kita. Ada yang maha kuasa di atas rencana-rencana yang telah kita buat. Tuhan benar-benar menguji pada hal-hal yang selama ini sempat kita ragu.
juga pada hal-hal yang selama ini kita terlalu percaya diri. Teman lama. Bila kita ingat bahwa kematian itu adalah teman lama yang dilupakan, teman lama itu akan datang suatu saat dalam hidup kita menyapa. Dan banyak di antara kita yang ketakutan bertemu teman lama itu. Seolah-olah musuh bebuyutan, seolah-olah ada utang yang belum terbayar atau ada aib yang diketahui keduanya. Untuk itu, cara terbaik adalah berteman dengan kematian. Sejak dia duduk melingkar, mendiskusikan rencana pertemuan yang baik. Mana, kapan, dan dalam suasana apa. Buat perjanjian dengan kematian. Ajak kematian menjadi sahabat yang kelak ketika dia datang, kita akan dengan sukacita menyambut, memeluk kehadirannya karena telah lama tidak bertemu. Dan pertemuan dengan kematian menjadi hal yang paling kita nantikan, karena sahabat yang satu ini akan mempertemukan kita kepada Tuhan, manusia. Keberadaan manusia menjadi unik ketika di antara mereka memiliki kaitan-kaitan tak berwujud yang menjadikan manusia dan manusia lain itu merasa memiliki ikatan. Padahal sejatinya mereka adalah individu terpisah secara lahiriah. Ikatan itu menjadikannya saling berkait satu sama lain. Ketika ia terpisah dari kaitannya itu, ada bagian dirinya yang hilang. Padahal ia baik-baik saja. Maka itulah letak kelemahan manusia. Ia tidak mampu berdiri sendiri. Seolah-olah ada yang kurang dalam hidupnya ketika tidak ada manusia yang lain. Maka itulah wujud manusia. Ia merasa menjadi manusia ketika ada manusia yang lain. Ketika ia bisa mencintai atau dicintai. Ketika ia bisa melindungi atau dilindungi. Ia menjadi bermakna ketika ada teman bicara dan mendengar. Sifat kemanusiaannya akan muncul ketika ada manusia lain dalam hidupnya. Selamat kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Ini merupakan scene yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.